Terkait pembelajaran harus dilakukan assessment, standar penilaian. Lalu sekolah didukung dengan standar kapasitas kepala sekolah, standar pengelola, standar pembiayaan, standar sarana prasarana. Kurikulum 13 juga sama seperti itu. Sekarang kurikulum 3 sama seperti itu. Sekarang permasalahannya sistem yang kita lakukan atau harapan yang lebih mengukir terjadinya proses bahwa pemberdayaan murid, pemberdayaan siswa, ya pembelajaran berpusat pada siswa, ini masih terjadi mispersepsi, miskomunikasi. Kalau kita bicara dengan kepala dinas saja, sebenarnya juga terjadi apalagi dengan teman-teman pengawas, mispersepsi juga. Dengan kepala sekolah, mispersepsi juga. Dengan guru, sama. Tapi yang sudah running, banyak juga. Nah, ini harus ada terobosan-terobosan untuk melakukan pendampingan. Maka di SMA saya selalu sampaikan dari dulu, Mbak Rina itu apa betul itu. Teman-teman itu kita harus melakukan afirmasi. Afirmasi itu apa? Afirmasi itu adalah memberikan bantuan kepada teman kita yang masih kesulitan. Kalau kita lihat sekarang yang dilakukan oleh teman-teman di PSKP, Pusat Kajian Pendidikan di PSK, bahwa jalannya kurikulum merdeka ini terutama yang untuk IKN, jadi pelaksana implementasi kurikulum secara mandiri, sudah melaksanakan sesuai dengan koridor itu, pelaksanaan kurikulum itu sejumlah 47%, itu sudah bagus. Orang dulu yang SK1, SK2 saja yang pakai PA kan PA, pendampingnya kan PA, pelatih hari, kita kritik, saya yang kritik itu, tapi fasilitator, karena PA itu ya PA beneran. Ya, PA kan pelatih hari dan ahli itu sudah dianggap tahu semuanya, padahal nggak tahu apa-apa. Jadi ganti namanya tempat belajar, fasilitator. Itu pun masih terjadi mispersepsi, miskonsepsi. Nah, ini mumpung kita masih ada waktu di menghadapi Oktober, mudah-mudahan Oktober itu hanya ganti orangnya saja, insya Allah sih programnya sama, ya, karena kan platformnya adalah melanjutkan. Kita nggak tahu siapa yang akan jadi menteri nanti, tapi kita percaya bahwa kurikulum merdeka, kurikulum 13 yang diutamakan apa? Transformasi pembelajaran. Rohnya itu adalah transformasi pembelajaran itu. Transformasi pembelajaran ini perubahan pembelajaran yang dari guru berpusat kepada guru sekarang harus berpusat kepada murid. Maka kalau di dalam surveinya yang dilakukan oleh PSBK, kalau dulu masih belum bisa memahami betul tentang pembelajaran terdiferensiasi, teaching on the right level, ya instrumennya adalah kurikulum 13, tapi pembelajarannya tetap aku masih seperti yang dulu. Ini yang perlu
perlu kita tolong mereka itu. Nah, judulnya nanti adalah refleksi implementasi kurikulum merdeka di SMA. Saya agak gemes gitu. Dari dulu memang saya gemes gitu. Kalau sudah bicara masalah kurikulum, itu gemes Pak. Saya itu masuk di kementerian itu pertama kali karena background saya dulu di S1-nya itu didaktik kurikulum. Teman-teman yang lama banget itu baru tahu kalau ada jurusan didaktik kurikulum. Begitu masuk di dalam seksi kurikulum studi pembaharuan. Pertama-tama kita ngurusin itu waktu itu SMP terbuka. Jadi begitu ngurusin semua sekolah seperti ini, pengalamannya panjang banget gitu. Dari kurikulum 75 sampai kepada kurikulum merdeka. Apa yang dihadapi pertama pasti yang dipermasalahkan itu adalah masalah kompetensi guru, terutama dalam mendeliver kurikulum. Metodologi pembelajaran, bukan metodologi mengajar. Metodologi pembelajaran. Kalau metodologi mengajar itu metode mengajar ceramah, diskusi kelompok. Pembelajaran itu artinya bahwa antara guru dengan siswa itu harus terjadi kolaborasi bersama-sama. Ini yang inti dari kita lakukan selama ini. Kalau kita harus refleksi, kita harus melihat di situ. Di sekolah kita apa? Jangan yang literasi, karakter, survei, ini masih berapa? Biru, ada yang kuning, ada yang hijau. Bagus. Warna-warni, penuh dengan warna. Enggak apa. Itu hanya potret. Potret menggambarkan bahwa kondisi sekolah kita masih seperti itu. Apa sekarang yang harus kita lakukan? Maka merefleksikan hasil asesmen nasional itu ke dalam sekolah kita, seluruh warga sekolah itu yuk kita refleksi bareng-bareng. Ini masalahnya apa? Kok bisa seperti ini? Ternyata anak kita itu membaca paragraf saja belum memahami. Maka literasinya merah. Apakah itu yang salah? Teman-teman, enggak juga. Jangan-jangan waktu lulus SMP dulu juga enggak paham betul. Harus bisa terima di sekolah ibu sekalian. Maka waktu saya ingat betul begitu kita pertama-tama masuk di dalam bulan tahun pembelajaran baru, saya selalu minta kepada teman-teman, tolong guru kelas 10 itu pertama kali yang dilakukan adalah assessment dulu, assessment kelas. Habis itu akan matrikulasi bagi yang belum memahami. Sekarang nggak tabrak aja gitu kan, tahan. Saya ada pokoknya, tapi enggak ada sih. Dulu selesai nggak selesai, ngerti karena kurikulumnya 13 harus segera selesai dalam satu semester. KKM semua, KKM. Jadi yuk kita bersama-sama sekarang ini harus merefleksi. Jadi asesmen nasional itu bukan prestasi, bukan nilai, tapi itu adalah cermin kita. Sekolah kita masih seperti itu, bukan berarti tahun depan harus berubah menjadi biru semuanya. Itu bisa rapor pendidikan kan. Itu justru malah tidak menggambarkan proses. Jadi nggak usah khawatir teman-teman, nggak usah resah gitu ya. Melihat rapor pendidikan itu
rapor sekolah terus menjadi frustrasi. Jangan. Itu hanya cermin. Tapi cermin itulah yang kita lihat tiap hari. Wajah kita makin lama kurang, kita makin putih. Wajar, karena tambah usia. Tapi tahu-tahu itu ada benjolan di sini. Harus ke dokter kulit. Ada apa? Kan di memaknai dari asesmen nasional, memaknai dari rapor sekolah, kita harus melakukan refleksi. Dan refleksi yang harus dilakukan bukan oleh kepala sekolah sendiri dan hanya wakil kepala sekolah. Justru di dalam komunitas belajar itu figur dari kepala sekolah, wakil kepala bidang kurikulum bersama dengan seluruh guru diskusi bersama. Ini yang selalu kita dengungkan, selalu kita ingatkan. Susah Pak, kemudian susah. Kalau kita mau, bisa. Pelan-pelan, sama-sama. Kalau dulu waktu kurikulum 13 dulu saya sering menyinggung itu teman-teman. Kalau sekarang yang komunitas belajar di dalam sekolah, itu MGMP dalam sekolah, lalu ada MGMP antar sekolah, dulu nyusun RPP bareng-bareng, 40 orang satu mata pelajaran kumpul, 3 orang pojok di sana yang nyusun RPP, yang lainnya arisan. Jadi 3 aja yang pintar dulu. Nah sekarang apakah itu akan terjadi lagi? Ada PMN Pak, ada PMN. Jadi teman-teman, saya bukannya memiliki PMN, tidak, PMN bagus. Tapi itu bukan satu-satunya. Bukan satu-satu. Ini ibarat dari lampu-lampu pencerah. Oh banyak pencerah-pencerah itu kalau ibu bapak sekalian browsing kemana-mana itu boleh. Kalau belum mampu, inilah ada PMN. Kalau mau niru silahkan niru. Tapi kalau sudah paham ini, cari yang lebih hebat lagi, boleh. Ini bukan satu-satu. Jangan dikait-kaitkan dengan yang lain menjadi satu-satunya yang repot. Ya, jadi saya sudah mendengar juga nih teman-teman yang mengeluh gara-gara PMN harus SKP masuk pada PMN. Tapi maksudnya sebetulnya baik. Tapi kadang-kadang kurang pas, kalau menurut saya kurang pas. Nggak apa-apa, saya miliki itu kementerian sendiri nggak apa-apa kalau saya. Dikasihan itu. Itu urusannya adalah urusan kinerja itu adalah ASN ataupun P3K. Kalau udah urusannya di sana, itu kan yang urus kan Menpan, BKN. BKN itu turunnya kalau di daerah adalah BKD. Yang dengan profesi itu dengan sertifikasi itu sekarang gimana? Dinas. Ya. Dinas tapi kalau tidak disetujui dulu dengan BKD kan nggak cair. Maksudnya baik supaya lebih mudah. Tapi akhirnya kementerian yang jadi dibully. Akhirnya guru-guru kita tidak banyak sekali administrasi yang harus diupload. Ya, dan dari itu juga nanti akan menjadi, kita akan refleksi, mudah-mudahan juga refleksinya baik-baik saja. Tidak seperti kayak kemarin UKT mahal, akhirnya refleksi akhirnya dibatalkan. Itu bagian dari refleksi. Saya menceritakan masa refleksi. Kalau refleksi saya harus menukik langsung kepada refleksi. Dan itu sekali ini itu pada kantor itu. Saya harus ada contoh-contoh refleksi yang kadang-kadang juga bikin ketawa orang, kadang-kadang juga pusing juga gitu.
Seperti kayak masuk PNM tadi masih terjadi, mungkin pusing. Lalu begitu kaget badan itu mungkin ketawa. Nah, kalau kita masih ragu melaksanakan kurikulum merdeka, ini artinya bahwa kita itu sebenarnya setengah hati. Setengah hati. Tapi percaya, ibu sekalian percaya bahwa kurikulum merdeka ini kalau sudah kita lakukan dan dilaksanakan secara nasional, melaksanakan kurikulum merdeka sekarang sudah dilakukan secara nasional. Artinya yang berlaku sekarang adalah kurikulum merdeka. Bagi yang masih belum siap, ada beberapa sekolah karena terkendala. Banyak hal terkendala. Kalau di kota terkendala itu memang terkendala karena nggak mau berubah mindset. Tapi kalau yang di ujung di pulau sana memang agak sulit, nggak apa-apa. Dulu waktu kurikulum 13 juga beberapa sekolah di tahun pertama itu masih menggunakan, ada yang masih menggunakan KTSP. Jadi kalau pertanyaannya Pak, nanti ganti menteri kurikulum akan berubah nggak? Nanti enggak. Saya yakin tidak. Kalau yang dianut adalah rohnya itu adalah terjadinya transformasi pembelajaran, mestinya tidak. Tapi kalau ada mungkin akan terjadi reorganisasi mata pelajaran dan seterusnya, mungkin iya dan tidak. Mungkin iya dan tidak. Artinya bahwa kurikulum merdeka ini seperti kayak tanker besar. Terus John Manis dulu itu pendidikan itu kayak kapal tanker besar sekali. Membelokkan itu tidak mudah. Harus melakukan navigasi. Kalau mau belok ke depan sana, jaraknya itu mungkin 10 mil. Kita dari sini sudah mulai melakukan navigasi. Harus berbelok. Jadi nggak bisa kayak motor GP langsung berbelok. Nggak bisa. Kita yakin itu. Kalaupun nanti ada perubahannya itu hanya ya mungkin istilah-istilah ataupun menjahit yang masih ada bolong-bolong kurang apa. Tapi kalau menggantikan kurikulum merdeka sulit rasanya. Seperti kita membelokkan kapal tanker. Maka sekalian teman-teman semuanya nggak usah ragu-ragu. Sekarang apalagi lokomotifnya juga sama, ya kan? Karena meneruskan dengan baik yang sudah dilakukan yang terdahulu. Insya Allah kita aman-aman saja. Aman-aman saja supaya guru kita tidak resah, kepala sekolah tidak resah. Mungkin mudah-mudahan nanti kepala sekolah juga ada perubahan. Perubahan tidak terlalu harus dipaksakan. Ya. Di antaranya yang seperti itu. Kalau kita banyak, nanti ke depan saya kira banyak yang bersuara itu akan direspon dengan baik. Janjinya kan seperti itu. Mudah-mudahan. Jadi teman-teman tetap bekerja dengan sungguh-sungguh bahwa yang kita lakukan ini untuk anak masa depan, untuk generasi Indonesia. Saya yakin SMA masih yang terdepan. Meskipun ada SMK memang tujuannya adalah untuk bekerja, tapi ada anak SMK yang brilian juga banyak. Tapi SMA masih harus terdepan. Yang akan membawa negara ini ke depan itu adalah anak-anak SMA. Maka tugas ibu sekalian menyiapkan mereka itu. Insya Allah ini bagian yang sangat mulia sekali. Tugas ibu sekalian, walaupun kita tidak bisa menikmati, mudah-mudahan anak cucu kita yang menikmati akibat dari buah hasil dari kerja keras teman-teman yang selama ini. Jadi sekali lagi, mari kita melakukan refleksi bersama-sama, dan saya mohon kalau melakukan refleksi
di sini nanti jujur saja, jujur, nggak usah ditutup-tutup. Yang ditutup itu yang aib saja, itu bukan aib. Yang privasi harus ditutup, tapi yang untuk publik, untuk anak-anak kita, perbaikan untuk anak-anak kita, yuk kita selesaikan bersama-sama melalui refleksi. Nanti fasilitator punya pengalaman, bahkan dari teman-teman yang lain punya pengalaman. Masing-masing daerah berbeda punya pengalaman. Local wisdom tolong tetap menjadi acuan yang utama. Karena mengajarkan anak Papua, mengajarkan anak Aceh beda dengan mengajarkan anak di Jawa. Dan di tempat lain berbeda-beda. Itulah Indonesia. Maka teman-teman, local wisdom menjadi sangat penting. Sangat penting sekali. Tidak perlu harus diperdebatkan itu. Yang intinya bahwa kita memahami kurikulum merdeka ini, implementasi kurikulum merdeka ini, yang utama adalah transformasi pembelajaran. Sudahkah kita